Oke, selanjutnya itu ada Django Prepare Template. Berarti kita ini jangan display ya. Nah, untuk Prepare Template ini, kan tadi kita udah membuat nih modelnya, fieldnya itu yang dalamnya. Nah, sekarang itu kita tampilkan data-data yang tadi. Setelah kita inputkan, kita edit-edit apa segala macam itu ke dalam website, ke dalam website ya, ke halaman webnya. Nah, untuk menampilkannya, berarti kita akan mengedit di sini, di Maintenance Club, folder members, templates, dan file L members HTML. Kita bisa cek di sini, members, templates, dan my first. Nah, saya ini namakan my first HTML ya. Mungkin kita kita tambah folder baru aja deh. Ini apa tadi namanya itu? All members ya. All members.html. Untuk ini kita bisa samakan seperti ini ya. Tik HTML5. Ini nama titelnya kumpulan kumpulan anggota. Yang satunya members. Nah, kita ketik di sini ul for X in my members. For X in my members leave. Samakan saja X dot first name opening X dot last name and for ya. Oke. Nah, ini ada penjelasan mengenai kenapa ada tanda kurung di dalam dokumen HTML ini. Nah, ini adalah tag Django. Tag Django ini kita untuk memberitahu beberapa logika pemrograman yang ada dalam tanda kurung ini. Nah, setelah kita ngedit di situ, kita selanjutnya itu membuat data model yang ada pada template. Nah, seperti ini. Kita harus mengimport member model dan kita akan mengirim kan seperti ini datanya. Berarti kita akan buat my tennis club, kemudian members ya, members kemudian views.py. Nah, di sini kita samakan codingannya seperti ini. Sebelumnya itu kita akan mengimport dulu ini. Dari model kita akan mengimport members. From models kita akan import member. Oke, kalau sudah seperti ini, di sini kita bisa tambahkan pertama itu my members akan menampilkan data ya. Dek al detik values. Oke, checks jangan lupa ini. Checks al dot values. Template loader ini kan tadi namanya kita ganti itu al members.html.
Ada konteksnya. Konteks my members. Oke. My members. Oke. Response template render. Nah, sini kan kita tambahkan konteks request. Oke. Titik yang lupa ini. Nah, ada yang titiknya. Titik. Nah, oke. Sama. Nah, ini kan members ini akan membuat objek my members dengan semua nilai yang ada di data member ini. Nah, kemudian akan membuat template L members, kemudian membuat objek yang berisi my members. Nah, mengirim objek ke template dan HTML itu akan dirender ke template. Nah, setelah ini kita bisa run ya. Berarti kita klik py manage, py run server. Mana G ya? Hati-hati ini tulisannya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini server HTTP ini kita copy. Aduh, nah, ini kita buka member. Nah, maka akan muncul tiga data tadi ya. Irfan Israwal, Jaber Muktabir, dan Zikri Afdal. Oke, dan Zikri maksudnya. Tadi kan Iqbal, tadi kan kita udah hapus, berarti tinggal tiga data Irfan Israwal, Jaber Muktabir, dan Afdal Zikri. Nah, itu untuk Django Prepper template ya. Nah, itu selanjutnya itu ada Django add link details. Jadi kita akan ngebuat lagi HTML-nya namanya details.html untuk menambahkan detailnya ya. Tadi kan yang di sini itu baru ada dua, yang apa nomor nomor telepon sama join date-nya itu kan belum masuk. Nah, selanjutnya kita akan membuat itu. Di sini berarti kita akan ngebuat file baru namanya details.html. Nah, ini mungkin kita copy di sini aja dulu. Detailnya kita ubah detail anggota, detail members. Kita hapus aja nih. Ini kita
Ini saat ini kita akan menampilkan my members first name-nya, itu ada last name-nya ya yang akan ditampilkan. Last name-nya kita akan ngebuang. Nah, kalau udah gini kita akan buat tag P. Tag P ini berisi detailnya itu nomor teleponnya, member. Nah ini hati-hati, my member ya, my members dot phone bawah joined dot head joined that back to the oh, members. Oke. Kita tambahkan di sininya. Ya, dot details. Ini tambahkan ID juga deh di sini. ID. Iya. Hmm, Oke. Ini untuk hmm, apa juga. Nah, berarti kan kita udah membuat member.html, otomatis the views-nya juga harus kita ubah. Nah, untuk views-nya ini kita samakan aja. Kita copy aja yang di atas ini. Jangan ngebuat function baru yang namanya itu adalah ini members, ini details ya, details. Nah, ini kan tampil semua data, berarti di sini mengambil ini yang getnya kita hapus, mengambil data dari ID ininya filenya kan template itu detail.html. eh mau bisa sama ya. Oke. Nah, apa sih yang ditambahkan pada file yang kita telah buat tadi ini? Nah, itu kita akan mendapat ID itu sebagai argumen. Kita menggunakan ID untuk menemukan catatan yang benar di tabel anggota. Misalnya kita nanti pencet Iran Israel kan ID-nya 1. Nah, berarti akan menampilkan detail dari ID 1. Nah, kemudian menambahkan detail HTML ke dalam template, kemudian membuat objek yang berisi kumpulan anggota, kemudian mengirim objek ke template, dan merender HTML yang kita telah buat tadi. Nah, sekarang itu kita perlu menambahkan URL slash detail untuk menunjuk ketampilan yang benar dengan ID-nya itu sebagai parameter.
Nah, untuk mengubahnya itu kita bisa ke My Tennis Club members urls.py. My Tennis Club members urls.py. Nah, ini kita bisa copy ini. Nah, members.details int akan mengambil ID di sini, views details berarti di sini ini berarti namanya juga harus details. Oke, kita run. Lihat dulu. Cek dulu ini. Oke, kita buka ini. Nah, di sini seharusnya itu akan tampil ada link ya di sini di members HTML di A nilai href details x.id tuh. Nah, ini hati-hati di sini ya nih. Ini itu ada di sesudah ini. Nah, kita bisa refresh. Nah, untuk melihat detailnya kita klik ini yang warna biru ini. Ini error karena ID itu tidak ada di details.py. Members detail 1. Oke, members detail 1. Members detail 1. Kita perhatikan dulu di sininya, coba details.html betul ya, views URL styles. Ini udah benar ini harusnya. Di all members coba x.id nya udah benar, styles nomor. Nah, itu buat tampilan baru. Ini di views-nya itu because ini nggak ada ID-nya di sini. Nah, di sini kita bisa refresh lagi. Makin banyak lagi. Dia bertabir. Nah, itu di views.py. Nah, ini kayaknya ada error di ID sama dengan, bukan ID strip ID. Refresh. Maksud Indonesia. Nah, kalau seperti ini tampilannya, coba kita lihat lagi. Create Serawal. Nanti di details.html nya nih. Nah, di details HTML-nya ada yang belum kita tambahkan, harus treat ya. My member
member. Hmm, harus betul-betul teliti ya. Ini my member, ini juga tidak perlu pakai my member aja karena detail ya. Kita refresh lagi. Nah, harusnya seperti ini tampilannya. Ini back to-nya juga ini nggak benar ini. Ini harusnya A-nya dalam to members. Nah, hati-hati ya. Pencet. Oke, itu untuk Django add link details. Oke, pada video berikutnya itu ada ini ya, Django Monster template. Jadi ya ini untuk menambahkan template master. Kan pada yang sebelumnya kan kita udah dua template. Ada yang detail sama yang HTML, yang detail sama yang HTML satunya lagi. Nah, satu kan untuk melihat semua anggotanya, yang satu lagi untuk melihat detailnya, rinciannya. Nah, kemudian Django juga ini menyediakan cara membuat template induk yang dapat disertakan di semua halaman untuk melakukan hal yang sama. Nah, berarti kita akan membuat sebuah template lagi, di mana HTML-nya itu kita beri nama master HTML, ya. Nah, ini master HTML kodenya itu seperti ini. Berarti sini kita di templates kita akan buat folder file baru namanya master.html. Oke. Nah, untuk isinya apa? Isinya kita samakan yang di sini ya. Ini HTML5 aja langsung. Nah, untuk titelnya itu seperti ini ya. Ini blog titel. Ini untuk titelnya. Ini blog. Blog. Nah, ini untuk titelnya. Asalnya untuk bodinya itu di tag P ya. Oh, nggak usah. Seperti ini. Codingannya itu blog konten. Nah, sebelum blok konten ini bawahnya itu ada end block juga. Kita tulis bawah aja end block. Nah, ini yang kontennya kita hapus. Oke. Nah, ini master HTML udah jadi. Jadi ini kan ada dua apa? Dua tag dia Django ya. Jadi ini untuk memberitahu Django mengganti blok kiri dan konten dari sumber lain. Nah, kemudian nanti kedua template ada element bersama detail ini bisa menggunakan master HTML ini. Nah, jadi hal ini bisa digunakan dengan kita menyertakan template master dengan tag extend atau menambahkan ya dan menyisipkan satu title block dan satu content block. Nah, berarti di mungkin satunya ini di element HTML ini, nah di titelnya uh, di sini kita bisa hapus ini ya. Nah, kita langsung extend aja, extend master berarti. Nah, extends. Nah, file yang baru kita buat kan master HTML berarti di sini master.html.
Jangan lupa tag yang Django-nya. Tuh. Nah, oke. Ini extends master.html. Berarti menambahkan master.html yang ini ya. Nah, kan tadi, nah, udah menyertakan template master dengan tag extend. Ini sudah ada tag extendnya. Nah, ada menyisipkan satu title block dan satu content block. Nah, berarti di sini untuk titelnya itu kita sisipkan. Nah, kan kalau HTML biasanya pakai gini nih. Nah, itu kita tidak perlu lagi. Cukup dan menggunakan tag Django seperti ini ya. Oke, tag Django-nya juga. Ini blog, title. Nah, tag Django itu seperti ini. And blog ini satu aja ya. 22 blok awal, satu awal aja. Harus perhatikan. Nah, dalam ini kita masukkan detailnya apa? Misalnya eh, kumpulan anggota My Tennis Club. Nah, ini kan titel, selanjutnya berarti sisipkan content block. Nah, tidak perlu pakai body ini juga kita hapus saja, pakai tag Django aja. Nah, di sini kita tulis blog content. Jangan lupa ininya. Oke. Nah, berarti di bawahnya ini ada end block. Oke. Nah, cukup seperti ini aja. Dengan all members HTML. Kan tadi harus HTML5, title, body, dan lain-lain. Kalau Django tidak perlu, hanya perlu seperti ini aja. Nah, ini untuk all members HTML. Nah, selanjutnya kan ketika pencet detail maka akan berubah, berarti detailsnya juga akan ikut berubah. Nah, ini hapus saja ini juga hapus, ini juga hapus deh. Nah, di sini kita bisa extend dulu, kita extend. Nah, kita extend dari mana? Nah, karena itu master.html. Oke, kalau udah seperti ini, kita samakan untuk titelnya kita akan blok ya, blok title, blok title, ini masih HTML. Nah, kayak gini. Setelah blok title ada juga end block berarti. Nah, di bawah ini kita masukkan titelnya apa? Misalnya di sini title anggota, tampilkan di sini itu my member, first name-nya, kemudian kita tampilkan juga last name-nya ya, last name. Oke, kalau udah gini, endblock udah. Nah, sekarang kita akan ubah di body-nya. Ini kita hapus saja. Nah, kita sisipkan di sini. Sini kita blok konten ya. Oke, jangan lupa ada end blocknya. Block.
lihat apakah sama, kalau sama pakai tag Django ataupun dengan HTML tadi apakah sama hasilnya ataupun beda. Nah, kita run dulu di servernya. Ini kayaknya masih sama nih, masih run. Oke, kita refresh. Nah, ini ada error di blok di all members. All members. Ada error. Nah, ininya nih, bloknya udah. Oke, ketikan. Nah, akan sama ya. Jadi kita pencet misalnya Jabir Muktabir. Oke, akan sama ya, tetap field dan detail anggota Jabir Muktabir. Nah, ini Irhan Sarawak. Nah, detail anggota Irhan di Sarawak. Oke, seperti itu untuk Django Master Template. Selanjutnya itu ada Django Add Main. Django ini Django untuk menambahkan halaman indeks utama. Jadi halaman indeks utama. Jadi sebuah proyek itu harus membutuhkan halaman utama. Nah, halaman utama ini akan menjadi halaman arahan ketika seorang mengunjungi folder root proyek sekarang. Nah, kita bisa kan kalau misalnya ini halaman utamanya kan seperti ini. Nah, harus sepertinya adalah error. Ya, bagaimana caranya agar tidak error? Nah, itu kita bisa membuat file baru lagi dengan nama main.html. Di mana main.html ini akan menjadi halaman utama pada proyek yang kita buat ini. My Tennis Club ya. Nah, di mana main HTML ini untuk codingannya? Nah, pertamanya kita extend dari ini master.html ya. Biasa extend main.html. Oke, setelah itu kita bisa menambahkan titelnya saja dengan blok title ya. Kita lihat tag Django blok title. Oke, terus ada end block juga berarti end block. Nah, di sini titelnya kita beri nama, kita samakan di sini My Tennis Club. Oke. Setelah itu ada blok kontennya ya. Nah, kita kasih blok konten kon konten. Nah, setelah itu ada in bloknya juga. Oke. Nah, di dalam blok konten ini akan berisi yang pertama. Di sini kita beri nama My Tennis Club. Nah, kalau udah gini, anggota. Oke, anggota itu ada, kita beri nama lihat semua anggota CRF itu nih members. Oke, si members define block. Nah, ini kan udah kita buat main HTML. Nah, berarti di view depannya juga akan diubah. Akan kita tambahkan tentunya. Nah, tentunya kita akan membuat function baru, namanya itu main
request ya, request template. Template ini akan mengambil get template, namanya adalah main .html ya. Oke, kalau ini udah, selanjutnya itu ada nge-return ya, nge-return tp respond template render, akan nge-render ya. Oke, jadi ini akan memuat HTML template dan HTML nanti itu akan di-render di template. Nah, kalau udah view-nya itu kita menambahkan URL-nya. Nah, di sini kita tambahkan saja. Itu paling utama itu tidak perlu kita isikan apa-apa ininya. Terpaling atas view members. Berarti kita lihat view main ya, view function main. Oke, kita ubahnya main. Namanya juga berarti main. Oke, nah sebenarnya ini udah bisa, tapi ketika kita tampilkan ini tidak ada tombol kembali ke halaman utama. Nah, kita bisa tambahkan itu di sini ya. P. Ini P, ini buat link ya. Home. Kalau udah seperti ini, kita bisa run lagi. Nah, sebenarnya kita lihat dulu CMD-nya. Nah, harusnya masih bisa ini. Kita bisa refresh ya. Ini blok lagi nah errornya. Ini kurang lagi nih tanda di sininya nih. Nah, oke. Kita refresh lagi. Di mana tuh di main.html bloknya juga ini kurang satu. Oke, refresh. Main ya. Harusnya itu adalah master. Maaf. Nah, ini akan seperti ini tampilan halaman utamanya. Kita pencet lihat semua anggota members. Nah, maka akan muncul semua anggotanya. Darren Serau, Jabi, dan Afdal. Kita pencet home untuk kembali. Maka akan ke home juga. Oke. Nah, itu untuk Django admin. Selanjutnya itu ada template Django 404 yang berarti page not found ya. Nah, jadi page not found 404 error ini uh, jika kita mencoba mengakses halaman yang tidak ada, berarti Django ini akan tampilannya itu akan memunculkan not found ya. Misalnya ini. Misalnya saya pencet admin, bukan admin, maaf. Misalnya ini adalah list. Nah, page not found ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa nah hal itu dilakukan di setting.py.
terletak pada folder proyek. Dalam kasus ini, folder maintenance group, di mana kita bisa menentukan nama host dari mana proyek yang kita jalankan. Nah, kita bisa menyeting properti di book ke files dan izinkan proyek yang kita jalankan itu ke host lokal kita. Kita bisa lihat di maintenance club setting.py, maintenance club settings.py. Oke, nah, the booknya ini kan true, kita bisa ubah jadi false. Oke, nah ketika false ini, Django ini harus menentukan host yang akan mengizinkan proyek dijalankan. Nah, dalam produksi, kini harus diganti dengan nama domain sesuai. Nah, lo buat hostnya begini-begini. Nah, di jendela browser, ketik di bila alamat dan akan mendapat template 404 bawaan. Nah, seperti ini, ya. List font, ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita bisa apa? Mengubah template dari wrong page ini seperti ini. Oops, I cannot find the file you requested. Nah, itu kita bisa ngebuat berarti di sini ya, di templates kita akan buat folder file baru di members maintenance club. Oke. Nah, di template ini kita buat file baru 404.html. Nah, ini HTML masalah. Nah, di sini kita akan menambahkan mohon maaf halaman tidak ditemukan. Oke, kita tambahkan tanda pagar ya. Kita lihat. Nah, ini terkeluar ya. Kita bisa transfer kembali. Oke, kita refresh lagi. Namun maaf halaman tidak ditemukan. Nah, itu untuk Django 404.php. Selanjutnya itu ada Django Access View. Nah, Django Access View ini apa? Jadi ketika kita menguji aspek-aspek berbeda dari Django, itu ide yang bagus untuk memiliki tempat tanpa merusak proyek utama. Nah, tentu ini opsional ya. Ya, kita ini bisa mengikuti langkah dalam tutorial ini, tapi kita harus menambahkan tampilan pengujian yang persis yang di ini, Vue.py-nya. Nah, pertama itu kita menambahkan tampilan yang disebut pengujian di Vue.py file. Nah, kita akan membuat function baru ya. Sini dev testing. Nah, testing ini request. Oke. Kalau udah ini template itu akan mengambil, ini kita bawa aja atas bawah. Ini akan mengambil dari template.html. Kemudian ada konteksnya.
kontak, fruits. Ini akan berisi apel, pisang, dan juga ceri. Nah, kalau udah ini, aduh, akan nge-returnnya. Nah, save aja ini. Return, render, nah, konteks, dan juga request. Nah, habis ini kita menambahkan URL ya. URL-nya kita tambahkan. Kita tes di bawah aja ini, di bawah. Nah, kita ubahnya menjadi testing. View-nya juga testing. Nah, name-nya juga testing ya. Testing. Kalau udah ini, kita buat, kan kita belum ada ini ya. Kita di views.py template.html. Template.html kan belum ada. Nah, di sini kita bisa membuat dan mengisikan seperti ini. Kita buat saja dulu. Nah, sini ya. Duh, maaf. Nah, folder itu adalah template.html 5. Sini tuh ada for x in fruits. Nah, satu akan menampilkan buahnya x n. Sini tuh for kita bisa melihat buah di views ini nih, apel, pisang, cherry, misalnya seperti itu ya, misalkan saja. Nah, kita coba ini kan tadi testing ya, testing. Nah, akan seperti ini, apel, pisang, dan cherry. Oke, sama. Oke, itu untuk Jeng Notice View ya.